dengan yang ditanyakan kepada Syekh Utsaimin tadi ya. Siyamu Arafatah murtabatun bizzaman wa laysa bil makan ya. Puasa Arafah itu dikaitkan dengan zaman, dengan waktu, wa laysa bil makan, bukan dengan tempat. Kalau kata antum tadi kan dikaitkannya dengan apa? Dengan orang yang wukuf di Arafah. Semata-mata video ini saya buat bukan berdasarkan pada kebencian, tetapi sebaliknya berdasarkan kepada kecintaan. SAQ TV, ngaji terus ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini Al-Haqir Umar Faruk Affandi ingin memberikan tanggapan atas video yang diupload oleh Ustaz Felix Xiao, Akhil Karim Ustaz Felix Xiao. Barakallahu fiik ya Ustaz Felix Xiao. Mudah-mudahan antum nonton video ini. Ada jamaah yang kebingungan akibat nonton video antum Ustaz Felix Xiao ya. Apa namanya, puasa ini harus ikut mana? Ikut apa namanya, Saudi atau ikut di Indonesia? Mari kita perhatikan sejenak video Ustaz Felix Xiao ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, ulama berbeda pendapat dalam menentukan kapan Idul Fitri. Karena dalam penentuan Idul Fitri ada Imam Syafi'i yang ketika dia memilih untuk menentukan penentuan Idul Fitri menggunakan metode ru'yat lokal. Akan tetapi ulama-ulama madhab yang lain seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka bersepakat untuk menggunakan metode ru'yat global. Adapun belakangan-belakangan ini kemudian ulama-ulama juga menentukan satu metode yang baru, yaitu adalah metode hisab dalam menentukan perbedaan hari raya Idul Fitri. Akan tetapi teman-teman sekalian, berbeda dengan hari raya Idul Adha, maka seluruh ulama-ulama bersepakat ketika membahas penentuan hari raya Idul Adha, maka 1 Zulhijjah itu ditentukan oleh ahlu Makkah. Baik, tanggapan buat Ustadz Felix Xiao ya. Yang pertama adalah ulama sepakat bahwasanya untuk Dzulhijjah penetapannya itu ikut kepada ahlu Makkah, Mamlakah Saudi berarti ya. Pertanyaan saya, ulama mana yang telah sepakat bahwasanya untuk urusan Dzulhijjah ini ya, hilalnya, puasanya harus ikut kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, ahlu Makkah ya. Ulama yang mana? Kemudian di kitab apa yang antum katakan itu bahwasanya ulama sepakat mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh ahlu Makkah? Sebab dari literasi-literasi yang kami pelajari, di sini ulama tidak ada perbedaan di dalam tata cara menentukan awal bulan itu, mau bulan Ramadan ke bulan Syawal ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah, caranya sama. Caranya sama. Dan ikhtilaful matali' tadi ya, sampai saat ini tetap berlaku. Jadi ulama mana yang sepakat seperti kata antum itu? Sementara ulama Mekah sendiri, Syekh Utsaimin misalkan ya,
tidak berpendapat seperti itu. Dalam beberapa video ceramahnya dan juga di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada responden di website ya, beliau tidak menjawab seperti itu. Salah satunya nih saya bacakan salah satu permasalahan yang ditanyakan oleh seorang jamaah. Dia pindah ke Pakistan, kemudian dia mau puasa, ragu-ragu apakah mau ikut Arab Saudi atau mau ikut Pakistan, karena terjadi perbedaan di sini hilalnya ya. Saya bacakan, idza ikhtalafatil biladu fi tahdidi dukhuli syahri Ramadan wa yaumi Arafah fama aman asumu. Apabila terjadi perbedaan negara-negara itu di dalam menentukan masuknya bulan Ramadan dan juga hari Arafah. Nah, di sini saja enggak dibedakan nih bulan Ramadan dan juga bulan Dzulhijjah ya. Sama aman asumu, maka aku ini puasanya sama siapa? Ikut mana? Maka di sini apa jawaban daripada Syekh Utsaimin ya? Fa ajaba fadilatuhu biqaulihi hadza yabni ala ikhtilafi ahli al-ilm. Hal al-hilalu wahidun fid dunya kulliha am huwa yakhtalifu bi ikhtilafil matali'. Jadi kata beliau, memang permasalahan ini memang sudah ada di antara kalangan ulama ahli ilmu ya. Apakah hilal itu cukup satu di seluruh dunia atau berbeda-beda, mempertimbangkan ikhtilaful matali, perbedaan matla ya. Maka beliau memberikan jawaban wassawabu, yang benar kata beliau, annahu yakhtalifu bi ikhtilafil matali', bahwasanya hilal itu ya berbeda tergantung perbedaan matla'nya. Samasalan idza kana al-hilalu qad ru'ya bi Makkah. Contoh misalkan apabila hilal itu terlihat di Mekah, wa kana hadzal yaumu huwa yaumut tasi, dan pada hari ini adalah hari yang ke-9. Wa ru'ya fi baladin akhar qabla Makkah bi yaumin, sementara di negara lain terlihat hilal itu sehari sebelum di Mekah. Wa kana yaumu Arafah indahum al-yaumal ashir, dan hari Arafah bagi mereka yang di luar Mekah itu, yang di negara Pakistan ini ya, merupakan hari yang ke-10. Fa innahu la yajuzu lahum ayyasumu hadzal yaum li'annahu yaumu idin. Maka kata Syekh Utsaimin, maka tidak boleh berpuasa mereka itu ya, dikarenakan di tempat itu sudah hari raya. Berarti ya, jawaban Syekh Utsaimin ini berbanding terbalik dengan apa kata antum yang harus ikut kepada penduduk Mekah. Orang Mekah, ulama Mekah sendiri mengatakan bahwasanya ya kalau di tempat lain sudah tanggal 10, walaupun di Mekah itu masih hari Arafah, maka tidak boleh berpuasa karena mempertimbangkan ikhtilaful matali' tadi. Ini ulama kontemporer ya. Maka saya heran antum mengatakan ulama sepakat ikut Mekah, itu ulama yang mana maksudnya ya. Bahkan Syekh Ibnu Abidin ya, ulama kontemporer ini ya, mengatakan dalam kitabnya ya, kitabnya itu adalah Raddul Mukhtar Ibnu Abidin ya. Ini dikutip juga oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh ya, mengatakan begini, wa ajma'u annahu la yura'i dzalika fil buldanin na'iyah jiddan kal Andalus wal Hijaz
wa Indonesia wal Maghrib al-Arabi. Ulama sekarang ini bersepakat bahwasanya adanya perbedaan matla' tadi sehingga berbeda dalam menentukan kapan masuk bulan baru itu tidak bisa terhindarkan, nggak bisa dihindari, kata beliau, untuk negara-negara yang jauh. Berarti ini kan sama mengikuti ulama mazhab Syafi'i, ya. Kal in Andalus wal Hijaz, misalkan negara Andalusia misalkan, ya. Kemudian wal Hijaz dan Hijaz misalkan. Karena jauh di sini maka nggak bisa dihindari yang namanya perbedaan penetapan tanggal itu. Wa Indonesia wal Maghrib al-Arabi, ya, antara Indonesia dan Maroko misalkan, itu tidak bisa dihindarkan perbedaannya. Nah, ini kata ulama kontemporer. Oleh sebab itu kepada Ustadz Felix Xiao, ya, mohon maaf, saya mempertanyakan, antum mengatakan bahwasanya ulama sepakat untuk urusan Idul Adha, tanggal-tanggalnya itu mengikuti apa yang ditetapkan oleh Ahlu Makkah, tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya, mengikuti penanggalan di sana. Itu ulama yang mana? Kemudian selanjutnya masalah orang yang berhaji di Mekah, ya, jangan disamakan dengan orang yang tak berhaji di Mekah. Ini antum kan pukul rata bahwasanya yang di luar Mekah itu semuanya melihat apa yang dikerjakan oleh orang yang berhaji di Mekah, termasuk urusan puasa, kata antum. Dan di sini, ya, kalau orang itu sudah di Mekah untuk berhaji, mau berasal dari manapun, ya, mau berasal dari benua apapun, negara manapun, maka semuanya harus ikut Mekah. Ya, benar. Kalau ini sepakat yang begini. Karena kalau tidak ikut penanggalan yang di Mekah, maka bisa amburadul nanti hajinya. Misalkan orang Indonesia sekarang haji, sementara duluan di Mekah hari Arafahnya, ya, tanggal 9-nya, di sini masih tanggal 8. Kemudian misalkan ngikutin penanggalan di sini tanggal 9 Indonesia, dia baru wukuf di Arafah. Ya, jadi amburadul hajinya tidak sah karena di sana sudah Yaumun Nahar, hari yang ke-10, ya. Jadi hal itu berlaku bagi orang yang sedang di Mekah, harus ikut terhadap ketetapan yang ada di Mekah. Tidak boleh ikut ketetapan di negaranya masing-masing karena nanti akan amburadul, ya. Hal ini juga mazhab Syafi'i juga sudah memberikan satu ketentuan. Wa man safara minal baladil akhir alladzi lam yura fihi al-hilal ila baladir ru'yah ayyada ma'ahum wujuban li'annahu sara wahidan minhum. Barang siapa melakukan perjalanan, misalkan orang haji, ya, dari negara lain yang mana belum terlihat hilal di situ, ke satu negara yang mana negara itu terlihat hilal, maka ayyada ma'ahum wujuban, maka wajib berhari raya beserta mereka, li'annahu sara wahidan minhum, karena dia itu jadi satu hukumnya dengan penduduk setempat. Jadi begitu Ustadz Felix, ya.
Problemnya teman-teman sekalian, kalau ada perbedaan dalam penentuan Idul Adha, maka akan membawa masalah-masalah lanjutan. Misal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyunahkan bagi orang-orang yang tidak berhaji untuk berpuasa ketika melihat jamaah haji itu wukuf di Arafah. Pertanyaannya, kalau andaikan misalnya kita berbeda, ketika kita melihat jamaah wukuf, ternyata kita belum puasa Arafah. Padahal mereka lagi wukuf di Arafah nih. Besoknya ketika mereka sudah menyembelih haji, lalu kita puasa. Kita katakan apa? Saya puasa Arafah. Padahal sudah tidak ada lagi jamaah yang wukuf di Arafah. Lantas puasanya puasa apa? Menurut antum tadi bahwasanya orang puasa Arafah itu karena melihat orang wukuf di Arafah. Ya, karena melihat orang wukuf di Arafah. Nah, ini keterangan di mana yang mengatakan seperti itu? Sementara keterangan di kitab-kitab tidak seperti itu. Misalkan dalam kitab yang menerangkan tentang puasa Yaum Arafah, ay Yaumut Tasi', tidak menerangkan orang wukuf di Arafah. Yaumut Tasi' min Dzulhijjah, dimanapun bebas, ya. Ada lagi dalam sebuah website, ya, ulama di Arab juga menjawab, ya, terkait tentang pertanyaan yang serupa, ya, dengan yang ditanyakan kepada Syekh Utsaimin tadi, ya. Siyamu Arafatah murtabatun bizzaman wa laysa bil makan, ya. Puasa Arafah itu dikaitkan dengan zaman, dengan waktu, walaysa bil makan, bukan dengan tempat. Kalau kata antum tadi kan dikaitkannya dengan apa? Dengan orang yang wukuf di Arafah, ya kan? Nah, di sini saya bacakan jawaban daripada orang yang bertanya dalam artikel ini. Falladhi yadhharu lana huwa anna yawma Arafah bin nisbati lakum huwal yawmul ladzi yasbiqu yaumal Id. Yang jelas bagi kami bahwasanya Yaum Arafah itu dinisbatkan terhadap kalian adalah hari yang mendahului hari raya. Di annahu huwal yaumut tasi' bin nisbati lakum. Dikarenakan hari Arafah itu adalah hari yang ke-9 bin nisbati lakum, dinisbatkan kepada kalian. Artinya dinisbatkan kepada kalian itu ya tergantung kalian itu ada di mana. Bukan dinisbatkan kepada kami orang Mekah, enggak, ya. Karena ini adalah website Mekah, ya. Wa nadhiru hadza huwa ma yakunu fi lailatul qadri. Dan perbandingan akan hal ini adalah terkait dengan yang terjadi pada Lailatul Qadar. Fa innaha bin nisbati lakum qad la takunu kulliyatal qadri bin nisbati li ghairikum. Ya, perbandingannya adalah terkadang Lailatul Qadar itu, ya, tidak sama ketika dinisbatkan kepada kalian dan selain kalian. Artinya orang-orang di selain negara kalian. Terkadang di sana Lailatul Qadar, di sini belum Lailatul Qadar. Wasiyamu yaumi Arafatah munfasalun an wukufihi fi Arafah, ya. Dan puasa hari Arafah itu dipisahkan dari wukufnya di Arafah. Ini dijelas, ya. Sudah berbeda jauh dengan apa yang antum sampaikan bahwasanya orang puasa Arafah itu karena melihat orang wukuf di Arafah, kata antum. Padahal di sini dikatakan wasiyamu yaumi Arafatah munfasalun an wukufihi fi Arafah. Puasa hari Arafah itu dipisahkan dari wukufnya orang di Arafah, ya. Karena orang di Arafah justru tidak puasa, dilarang oleh Rasulullah SAW. Fasiyamu yushra'u liman lam yakun hajjan, ya. Maka puasa Arafah itu disyariatkan bagi orang yang
tidak melakukan haji. Wabittali fahuwa marbutun bizaman wa laisa bil makan. Ya. Oleh sebab itu kemudian puasa Arafah itu dikaitkan dengan zaman wa laisa bil makan. Tidak dikaitkan dengan tempat seperti kata antum. Waz zaman bin nisbati lakum huwal mu'tabar. Sementara zaman ya dinisbatkan kepada kalian itu yang mu'tabar. Jadi tidak harus ikut apa yang ada di Mekah terkait dengan puasa itu. Kepada Ustaz Felix Shaw ya, saya mohon maaf kalau ada kekeliruan di dalam pembahasan atau di dalam berucap ya. Semata-mata video ini saya buat bukan berdasarkan pada kebencian, tetapi sebaliknya berdasarkan kepada kecintaan saya kepada antum sebagai saudara sesama muslim, karena saya tahu antum adalah seorang pendakwah yang luar biasa ya. Jadi saya menyampaikan ini biar kita sama-sama mempunyai pandangan yang yang lebih luas lagi, dan insya Allah kalau sama-sama lapang hati kita, semuanya tidak akan terjadi permasalahan ya. Saya berharap mudah-mudahan suatu ketika bisa bercengkrama langsung dengan antum, bisa berdiskusi secara langsung dengan antum. Dan akhir kalam dari saya, yang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.